Apakah tidak baiknya kita sergap saja ke dalam? Anak buahku sudah siap sedia dari tadi di sekitar resto. Tinggal menunggu kode dariku. Sebentar Pak, jangan terburu nafsu. Salah-salah, kita nanti malah salah tangkap dan salah sasaran. Memang dia yang kita tunggu-tunggu. Sebaiknya menyingkirlah jauh-jauh dari sini. Ia bukanlah manusia biasa. Gadis yang kau bawa itu iblis dari seberang zaman. Sengaja merayu para lelaki untuk dijadikan mangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Kembali lagi dalam channel audio cerita. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita sebelumnya. Sebuah cerita yang berjudul Jatmiko The Series 2, Makhluk Seberang Zaman. Masih dari tulisannya Kak Breaking 182. Selamat mendengarkan. Cuaca mendung gerimis ketika panter biru gelap itu berhenti di depan pos pengawas proyek yang terletak di depan pintu masuk. Di depannya terlihat ratusan orang tengah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ada yang sedang menggali lubang untuk pondasi, di beberapa tempat terlihat beberapa orang berkelompok-kelompok tengah merajut besi untuk dipakai sebagai tulang rangka bangunan. Seorang lelaki parubaya menjulurkan kepalanya dari jendela keluar dari pos. Begitu melihat ada mobil berhenti di depan pos. Jendela mobil samping kemudi terbuka separuh. Lelaki mengenakan jaket hitam terlihat di sana, menjulurkan kepala keluar dari mobil. Pak, saya ingin berbicara dengan pemimpin proyek ini. Saya pimpinannya Pak, tapi tolong mobilnya diparkir di sana dulu. Lelaki parubaya itu menunjuk ke arah samping pos. Di situ ada 2 mobil dan 1 truk yang diparkirkan. Perlahan-lahan, mobil panter berwarna biru gelap itu meluncur ke arah area parkir. 2 orang keluar dari mobil. Mereka tidak lain adalah Jatmiko dan Parman. Lelaki parubaya tadi menunggu di dalam pos yang tidak terlalu luas. Pos itu hanya terbuat dari papan kayu dan belantaikan tanah yang diplester dengan semen tipis. Atapnya berupa seng, sehingga menimbulkan suara berisik saat hujan mengguyur. Di tengah ruangan, beberapa kursi terlihat mengelilingi meja kecil. Di atas meja itu seperangkat alat minum tertempuk rapi. Sebuah TV tabung 21 inci berada di atas lemari kayu di sudut ruangan. Begitu 2 orang tamunya berada di ambang pintu, lelaki ini mempersilahkan untuk masuk. Silakan masuk dan duduk. Maaf, tempatnya berantakan. Jatmiko dan Parman mengangguk. Ditariknya 2 kursi, lalu mereka duduk di sana. Maaf, sebelumnya bapak-bapak ini dari mana? Perkenalkan, kami dari kepolisian. Ini atasan saya, namanya Pak Jatmiko, dan saya sendiri Parman. Jatmiko dan Parman bergantian mengulurkan tangan. Narto, sambut lelaki parubaya tadi menyebutkan namanya. Begini Pak Narto, terkait kasus pembunuhan beberapa hari ini, bahkan Edwin selaku arsitek dalam proyek ini juga menjadi salah satu korban. Saya ingin meminta keterangan dari Pak Narto. Pak Narto membetulkan letak duduknya. Lelaki parubaya ini mengangguk. Baik Pak, saya akan memberikan keterangan yang selengkap-lengkapnya. Demi pembunuh itu bisa ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Saya juga tidak menyangka Pak Edwin menjadi salah satu korban. Paras lelaki itu menjadi sendu. Ada duka menggantung di pelupuk matanya. Saya ingin bertanya Pak, siapa yang pertama kali menemukan dan membuka peti itu? Pemimpin proyek yang telah berusia hampir 50 tahun ini beberapa kali menyeka keringatnya dengan punggung tangannya. Gatra Pak, salah seorang pekerja kami. Baiklah, bisa tolong panggilkan orang itu? Sebentar Pak. Pak Narto setengah berlari-lari kecil meninggalkan ruangan itu. Tidak berapa lama kemudian, ia masuk kembali ke dalam ruangan mengiringi seorang lelaki bertubuh tegap, berambut ikal. Dia Gatra, salah seorang pekerja yang pertama kali menemukan dan membuka peti hitam itu. Silakan duduk. Jatmiko mempersilahkan Gatra untuk duduk.
saudara yang bernama Gatra. Betul, Pak. Wajah Gatra sedikit tegang. Beberapa kali tampak ia menelan ludah yang tiba-tiba terasa pahit. Saudara juga yang pertama kali menemukan dan membuka peti itu. Gatra mengangguk. Coba kau ingat-ingat lagi, peti itu ada apa aja? Barangkali ada barang tertentu yang berada di dalam peti itu. Gatra terdiam beberapa lamanya. Otaknya mencoba mengingat kembali sebuah peti hitam yang di dalamnya ada seorang mayat gadis dengan kondisi tubuh yang masih utuh. Peti itu hitam, sangat berat, terbuat dari semacam kayu besi. Pada saat itu, Pak Edwin memerintahkan saya untuk membuka, setelah sebelumnya ditarik ke permukaan. Pada saat itulah, Gatra menghentikan gumamannya. Pada saat itu, ada apa? Parman setengah berteriak karena sudah tidak sabar ingin mendengar kelanjutannya. Jatmiko memberi isyarat dengan kedua tangannya agar Parman lebih tenang. Ada 3 buah tali yang membelit peti itu. Dari ujung atas, tengah, dan bawah. Tali itu saya potong menggunakan pisau lipat. Sesaat kemudian, tutup peti itu terbuka sendiri. Gatra menggeleng-gelengkan kepalanya. Tali apa yang saudara maksud? Jatmiko mencecar Gatra dengan pertanyaan. Bukan tali, tapi lebih mirip sebuah pelepah dari tumbuhan yang sudah mengering. Saya tidak tahu itu pelepah apa. Kemungkinan pelepah pisang. Tapi pelepah itu sangat liat. Beberapa kali saya kesulitan untuk dapat memotongnya. Jatmiko menarik napas panjang. Ada lagi yang saudara lihat. Misalnya dalam peti itu. Ada apa? Setahu saya di dalam peti itu hanya ada mayat. Tidak lama kemudian Pak Edwin menyuruh menutup kembali peti itu. Kemudian menugaskan Jarwo untuk membawa peti itu ke area perkuburan yang telah dipersiapkan. Malamnya kami mendengar kabar Jarwo meninggal di dalam mobil. Peti beserta isinya juga lenyap. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Penjelasan saudara sudah cukup dan sangat lengkap. Kalau begitu, kami pamit dulu. Tolong berhati-hatilah jika ada wanita yang mencurigakan yang tiba-tiba muncul di tempat ini. Gatra mengusap tengkuknya yang tiba-tiba menjadi dingin. Ia kembali teringat pada saat pertama kali melihat peti itu dalam lubang. Jantungnya kembali berdegup kencang. Jatmiko berdiri di depan nerurumpunan pohon bambu di puncak Gunung Kelir yang memang tidak terlalu tinggi. Memandang ke arah depan, jauh di bawahnya terhampar pemandangan yang sangat indah, berupa suatu pedataran yang dipenuhi petak-petak tanah pesawahan. Sebuah sungai kecil berair bening yang berkilauan tertimpa sinar matahari pagi membelah pedataran pesawahan dan daerah perumahan penduduk. Memang, sekembalinya dari proyek pembangunan real estate, Jatmiko tidak pulang ke penginapan, tetapi tinggal sementara di Pleret. Kebetulan di sana ia memiliki seorang saudara. Sersan ini mencoba mengorek keterangan tentang asal-muasal area di bawah Gunung Kelir itu. Namun keterangan yang ingin diperolehnya sama sekali tidak didapatkan. Jatmiko memalingkan kepalanya ketika di ujung jalan kecil di bawahnya terdengar suara hiruk-pikuk. Seorang lelaki tua, dilihatnya berjalan terbungkuk-bungkuk. Di kanannya ada sebatang kayu kecil sepanjang 1 depa yang selalu dikibas-kibaskannya. Sedangkan di hadapannya berjalan beriringan sambil mengeluarkan suara riuh tiada henti segerombolan itik yang sejumlahnya lebih dari 30 ekor. Jatmiko segera menuruni gunung itu, menghampiri orang tua pengangun itik yang melangkah di sampingnya. Saat orang tua itu menoleh dan memandangi Jatmiko, lalu seperti acuh dia terus saja berjalan. Bah, Jatmiko menegur. Apakah Simbah warga desa Pleret? Yang ditanya berpaling sambil kernyitkan kening dan kibas-kibaskan pokat kayu di tangan kanannya. Memasuki kawasan Keraton Kesultanan Yogyakarta pada malam hari tidak semudah siang hari seperti berkunjungnya wisatawan. Berkat seorang abdi dalam bernama Sumitro, sehingga Jatmiko, Parman, dan Pak Burhan bisa masuk leluasa dalam lingkungan keraton.
Sultan telah mendengar kekacauan yang ditimbulkan oleh iblis wanita yang nama aslinya Ganjar Wungu itu. Sehingga beliau memerintahkan wakil dari kepolisian untuk bertemu dengan salah seorang sesepuh keraton. Masjid besar terletak di sebelah barat alun-alun Lor. Bangunannya berbentuk pendopo besar dengan serambi cukup luas di sebelah depan. Seorang lelaki tua berkacamata mengenakan surjan putih dan belangkon hitam di kepalanya, yang oleh Pak Burhan dipanggil dengan nama Pak Mitro, mengantarkan mereka bertiga sampai di depan masjid besar. Sebelum masuk ke dalam bangunan, dia melepaskan selop, lalu meminta Burhan dan Jatmiko serta Parman membuka sepatu masing-masing. Jatmiko melangkah di samping Burhan. Paling belakang, Parman berjalan mengikuti Pak Mitro. Di dalam bangunan masjid, tidak ada seorang pun yang kelihatan. Jatmiko tengah menghitung-hitung jumlah tiang kayu jati bulat penyangga atap yang ada dalam bangunan masjid besar. Ketika lapat-lapat, dia mendengar suara orang mengaji. Suara orang itu perlahan saja, tapi menimbulkan gema di seantero bangunan. Di dekat sebuah tiang bulat kayu jati, Pak Mitro duduk bersimpuh di lantai beralaskan karpet berwarna hijau. Dia memberi isyarat pada ketiga orang yang ada di belakangnya agar ikut duduk. Rupanya orang yang mengaji berada di balik tiang besar. Dari tempatnya duduk, baik Jatmiko maupun Burhan ataupun Parman tidak dapat melihat orang itu. Dan sepertinya Pak Mitro hanya bersikap menunggu, tidak berani mengganggu. Jatmiko merasa pinggangnya seperti mau patah dan pantatnya terasa panas. Karena setelah menunggu sekian lama, orang di balik tiang besar baru mengakhiri kajiannya. Pak Mitro dengan beringsut-ingsut bergerak mendekati tiang besar. Lalu dia membungkuk memberi salam sambil mengulurkan tangan bersalaman dan mencium tangan orang di balik tiang. Kemudian kedua orang itu bercakap pelan sekali dalam bahasa Jawa. Tak selang berapa lama, Pak Mitro memberi isyarat pada Burhan dan Jatmiko serta Parman untuk datang mendekat. Ketika Jatmiko, Parman bersama Burhan sampai di sebelah Pak Mitro, dekat tiang kayu jati besar bulat untuk pertama kalinya Jatmiko melihat orang yang tadi hanya didengar suaranya. Seorang lelaki tua berusia lebih dari 80 tahun dengan kumis, janggut, dan alis putih. Jatmiko ternganga keheranan. Lelaki tua itulah yang ditemuinya tempo hari di kaki Gunung Kelir sedang angon itik. Dan tiba-tiba raib secara misterius. Orang tua itu tersenyum penuh arti melihat perubahan paras lelaki yang duduk di hadapannya itu. Pak Mitro kemudian memberitahu ketiga orang itu bahwa orang tua yang duduk di depan tiang besar kayu jati adalah Ki Ageng Bragjaguna, sesepuh keraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Konon lelaki tua ini bisa melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Sebenarnya orang tua ini telah mengundurkan diri dari hiruk-pikuk dunia. Tetapi Sultan berhasil membujuk dan meyakinkan beliau untuk sekedar memberi petunjuk untuk mengalahkan siluman wanita Ganjar Wungu. Pak Mitro kemudian merunduk menyalami Ki Ageng Bragjaguna. Jatmiko maju mendekat, merunduk bersalaman dan mencium tangan orang tua itu. Ketika Jatmiko mencium punggung tangan Ki Ageng Bragjaguna, dia mencium bau wangi sekali dan merasa hawa wangi itu merasuk masuk ke dalam jalan pernafasannya hingga dadanya terasa sejuk dan lega. Diikuti oleh Burhan dan Parman melakukan hal yang serupa. Lelaki tua itu berdeham beberapa kali lalu ia berkata, "Aku telah mendengar tentang Ganjar Wungu yang telah bangkit dan menebar kekacauan di mana-mana. Sebenarnya, aku bisa saja turun tangan. Akan tetapi, aku sudah bersumpah untuk tidak ikut serta dalam carut-marut masalah dunia. Aku hanya ingin membantu sedikit saja. Kemarilah, lebih mendekat." Ki Ageng Bragjaguna memberi isyarat dengan tangan agar Jatmiko lebih mendekat lagi. Sesaat Jatmiko hanya tertegun. Pak Mitro menepuk bahu sersan muda itu. Perlahan-lahan Jatmiko beringsut untuk maju lebih ke depan. "Ulurkan tangan kirimu." Jatmiko melakukan apa yang dikatakan Ki Ageng Bragjaguna. Orang tua ini memperhatikan telapak tangan Jatmiko. Matanya sesaat membesar, lalu kepalanya diangkat menatap lelaki di hadapannya itu. Ki Ageng Bragjaguna mendongak, memejamkan mata. Mulutnya berucap, "Ganti, ulurkan tangan kananmu." Jatmiko mengulurkan tangan kanannya. Begitu Jatmiko mengulurkan tangan kanan, Ki Ageng Bragjaguna mengulurkan pula tangan kanannya. Sebuah benda bulat dan hangat diletakkannya di atas telapak tangan Jatmiko. "Pegang ini baik-baik. Jangan sampai jatuh dan hilang. Simpan di saku jaket atau dimanapun itu terserah padamu. Asalkan
benda itu selalu ada di badanmu. Ki Ageng Brajaguna lalu menarik tangannya kembali. Jatmiko memperhatikan benda di atas telapak tangannya. Ternyata sebutir batu berwarna putih pekat sebesar telur burung dara. Batu itu akan menyala berwarna hijau jika di sekitarmu ada ganjar wungu ataupun energi gaib yang kuat. Tentu, kau sudah tahu senjata apa yang paling ampuh untuk mengalahkannya. Bukankah tempo hari sudah aku beritahu? Jatmiko hanya mengangguk pelan. Sebenarnya sersan ini sama sekali belum tahu senjata ampuh yang dimaksud oleh Ki Ageng Brajaguna itu apa. Pak Mitro tersentak kaget. Ia menatap ke arah Jatmiko. Lalu abdi dalam ini tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Terima kasih. Satu hal lagi yang perlu kau ingat. Setelah ganjar wungu berhasil kau kalahkan, batu itu akan hilang dan kembali padaku. Nah, sekarang kalian pergilah. Jatmiko mengucapkan terima kasih sekali lagi. Baru beberapa langkah berjalan, masih di dalam masjid besar itu, di belakang sana terdengar kembali suara Ki Ageng Brajaguna mengaji melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Gemuruh suara di langit sudah sejak tadi mencemaskan setiap orang. Malam semakin pekat saja rasanya. Banyak yang menduga akan turun hujan. Tetapi nyatanya, sampai pukul 9 malam ini hujan belum juga turun. Gerimis pun tidak. Hanya saja angin berhembus cukup kencang. Banyak pedagang kaki lima di kawasan Malioboro sejak tadi mulai berkemas. Ada yang sudah mengamasi barang dagangannya. Ada yang hanya siap sedia menghadapi hujan yang akan turun. Menurut mereka, malam itu akan turun hujan dengan deras. 3 sedan mobil polisi tampak berjalan perlahan menyusuri jalan di Jogja yang malam itu sangat sunyi. Padahal masih jam 10 kurang. Jatmiko duduk di sebelah kemudi. Di belakang kemudi, Parman memegang setir, sambil sesekali memberi laporan melalui radio panggilan yang berada di dashboard. Saat melewati daerah Kusumanegara di depan makam pahlawan, tiba-tiba hujan turun dengan deras, disertai dentuman guntur yang menggelegar. Tampaknya bukan hanya hujan yang turun, tetapi kabut pun mulai turun menambahi permukaan bumi, mengganggu pandangan setiap pengemudi mobil yang melintas di tengah derasnya curah hujan saat itu. Parman semakin berhati-hati dalam mengemudikan sedan tersebut. Kabut dan hujan membutuhkan ketajaman penglihatannya, memerlukan pemusatan konsentrasinya. Jika tidak, bisa-bisa menghantam kendaraan lain. Tunggu sebentar, Man. Kurangi kecepatan mobil ini, Man. Jatmiko seperti merasa ada sesuatu kejanggalan yang perlu mendapatkan perhatian secepatnya. Parman hanya diam terbengong, heran dan kebingungan. Man, cobalah menepi dan lebih pelan lagi. Jatmiko justru menyarankan Parman untuk membawa mobil ke tepian jalan. Hujan deras semakin lebat. Pandangan di depan semakin kabur, Pak. Parman mengeluh. Mobil berjalan lebih pelan lagi. Apakah kau bisa merasakan getaran roda di permukaan jalan datar ini? Tanya Jatmiko. Mereka sama-sama diam sesaat. Lalu Parman menjawab pertanyaan tersebut. Aneh. Sepertinya tak ada getaran roda menggelinding di jalanan, Pak. Mulus banget laju mobil ini. Lihat samping, Man. Saran Jatmiko. Astaga. Sentak Parman setelah melirik sisi kanannya. Lihatlah sendiri, Pak. Mobil ini rodanya tidak menyentuh jalan. Mobil ini mengambang setinggi hampir 1 meter dari permukaan jalan. Dan, oh ya ampun, menjadi semakin lebih tinggi, Pak. Jatmiko melemparkan pandangan ke arah luar. Dari sisi kanan kiri, depan dan belakang, lalu terdengar suara yang pelan bernada tenang, tapi kentara kalau sedang menyembunyikan ketegangan. Pada saat itulah, terlihat cahaya biru berpendar sangat terang dari balik saku kemeja coklat yang dikenakan oleh Jatmiko. Batu berwarna putih pemberian Ki Ageng Brajaguna menyala. Jatmiko lalu mengeluarkan batu itu dari saku baju. Dipandanginya lekat-lekat, jantungnya berdegup kencang, parasnya berubah tegang. Mobil ini tidak bisa berhenti, Pak. Remnya blong. Jatmiko melirik kaki Parman yang menginjak pedal rem. Disentak-sentakannya sehingga membentur dasarnya. Tapi mobil tak mau berhenti, tetap meluncur mulus, seperti kapas tertiup angin. Setir mobil pun agaknya mulai tidak berfungsi lagi.
Keringat dingin Jatmiko mulai mengucur membasahi sekujur badannya. Tapi ia tidak ingin anak buahnya mengetahui hal itu, sehingga akan timbul kepanikan. Mesin mati mendadak, begitu pula halnya dengan AC mobil. Padam, di antara deru suara hujan, Parman sempat mendengar instruksi Jatmiko dengan nada tegas sekali. Lepaskan gas, lepaskan setir. Parman mengikuti instruksi yang diucapkan dengan mata masih terpejam. Hening sesaat, terdengar napas tegang dari kedua orang yang berada di dalam mobil. Saat itu juga, mobil yang mesinnya mati itu bergerak melaju sangat cepat bagaikan roket. Parman menyangka mobil itu akan hancur berkeping-keping karena menabrak kendaraan berat di depannya. Ternyata tidak. Mobil itu justru seperti membentur keras lapisan bening menyerupai dinding akuarium. Lapisan aneh itu pecah seketika, tapi serpihannya lenyap tanpa bekas. Mobil sedan kepolisian itu dalam keadaan tetap mulus, tanpa luka goresan sedikit pun. Lalu tahu-tahu mobil sedan berhenti di pelataran Candi Prambanan di perbatasan Jogja Klaten. Sudah, Kata Jatmiko lega menghapuskan napas lega. Lemas, semua persendian dan tulangnya. Tapi kini merasa sangat lega karena ternyata mereka tidak mengalami cedera apapun. Mereka justru heran melihat suasana di jalan saat itu ternyata kering kerontang, tanpa setetes hujan pun. apa yang kita alami, Pak, sebenarnya? Iblis perempuan itu sepertinya yang tengah mempermainkan kita. Lihat. Jatmiko memperhatikan batu yang masih menyala berpendar-pendar berwarna biru terang. Iblis itu ada di sekitar kita dan sangat dekat. Berhati-hatilah. Parman memegang hulu revolver yang terselip di pinggangnya. Matanya menyalang melihat sekeliling dari dalam mobil, penuh kewaspadaan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jatmiko tertegun ketika melihat sesosok perempuan cantik berdiri tegak di depannya. Pakaiannya berwarna hijau dengan rok pendek batik menyerupai jarik. Sementara rambutnya yang panjang tersanggul dengan hiasan untayan bunga melati yang menjuntai hingga menyentuh pundak. Aroma wangi yang aneh santer memenuhi pelataran Candi Prambanan. Itulah perwujudan asli dari Ganjarwungu atau Nada. Perempuan siluman itu berdiri tegak berkacak pinggang, hanya berjarak sekitar 5 langkah di depan Jatmiko dan Parman yang keluar dari dalam mobil. Parman yang sebelumnya belum pernah melihat wanita siluman ini, diam-diam berdecap kagum dan hatinya bergetar. Karena belum pernah ia melihat perempuan secantik dan semenggoda ini. Jatmiko berbisik pada anak buahnya itu. Berhati-hatilah, perempuan ini sangat licik. Kalau kau lengah sedikit saja, besok pagi tentu aku akan bersusah payah mengantarkan mayatmu ke Wonosari. Parman mengangguk. Perempuan iblis, Teriak Jatmiko. malam ini akan kuantar kau ke alammu. Malam ini, aku sepertinya sangat bergairah untuk bermesra-mesraan denganmu, wahai lelaki gagah. Kau boleh bermesra-mesraan dengan setan di neraka. Di sana tempatmu kelak. Ganjarwungu mendengus. Dia menggoyangkan bahu dan pinggulnya. Pakaian yang melekat di tubuhnya serta-merta merosot ke bawah. Di lain kejap, perempuan muda yang cantik jelita dan memiliki keindahan tubuh tiada duanya ini berdiri di depan Jatmiko dan Parman dalam keadaan tidak selembar benang pun menutupi auratnya. Kedua lelaki ini merasakan dadanya berdenyut sakit dan nafasnya menjadi sesak. Kedua matanya terbelalak. Lalu segala sesuatunya terjadi begitu cepat. Tatkala wanita siluman itu mengibaskan tangan kanannya, 5 larik sinar berwarna merah meluncur deras ke arah Parman dan Jatmiko. Menghindar, Man! Jatmiko berteriak pada Parman, seraya membuang diri ke samping berguling-guling menjaga jarak. Parman masih sempat menghindar, meskipun pundaknya sempat tersengat sinar berwarna merah itu. Parman menjadi tertahan, pundaknya tampak melepuh berwarna merah. Rasanya nyeri dan sangat panas sekali. Lelaki gagah, sudah sejak pertemuan pertama, aku berhasrat untuk bermesra-mesraan dan menyedot saripati kehidupanmu. Kau tidak bisa lolos lagi kali ini, tidak bisa lari. Ganjarwungu membuka mulutnya lebar-lebar, lalu mencuatlah lidah aneh dan panjang itu. Didahului suara tawa, lidah panjang itu terjulur menyambar ke arah Jatmiko yang berada dalam keadaan terjepit. Cepat sekali sersan polisi ini kembali menjatuhkan diri, berguling di balik stupa candi.
Lidah Ganjarwungu tidak mau mundur. Walaupun sasaran sudah terlindungi di balik stupa batu, tetap saja dia meneruskan serangannya. Stupa batu hancur berantakan dihantam lidah Ganjarwungu. Siluman wanita itu meloncat ke atas sebuah arca batu di depan Candi Prambanan. Matanya melihat ke arah bongkahan stupa yang berkeping-keping berserakan. Pada saat itu, Jatmiko baru saja keluar dari balik keruntuhan. Di tangannya telah tergenggam sebuah pelepah pisang yang telah kering sepanjang 1 depa. Sebelumnya, sersan ini berpikir keras memecahkan misteri senjata ampuh apa untuk mengalahkan Ganjarwungu. Melalui keterangan Gatra bahwa tali yang melilit di peti tempat Ganjarwungu disekap menyerupai pelepah pisang yang telah kering. Meskipun dia sendiri tidak yakin, tetapi akhirnya ia mencari pelepah yang telah kering, lalu disisipkan di balik ikat pinggangnya. Pelepah pisang kering itu disentak-sentakan oleh Jatmiko. Keajaiban terjadi. Pelepah yang tadinya sangat rapuh, tiba-tiba menggeliat menjadi liat, menyerupai cambuk. Jatmiko menebaskan pelepah itu ke samping, tepat tatkala nada atau Ganjarwungu menerjang dengan cengkeraman kuku-kukunya yang tajam laksana pisau. Dengan sekali gebuk, badan Ganjarwungu bergetar hebat dan beliuk jatuh ke tanah. Badan yang terkena pukulan Jatmiko tampak membekas hitam gosong. Kesempatan itu tidak disia-siakan lagi oleh Jatmiko. Sekali melompat, sersan muda ini kembali menghantamkan pelepah pisang kering ini ke arah kepala Ganjarwungu. Ganjarwungu menjerit panjang, melolong kesakitan. Ia sama sekali tidak sadar bahwa lawannya kini telah mengetahui kelemahannya. Tubuhnya kelojotan di tanah. Dari kepalanya yang tadi kena pukul tampak mengeluarkan asap hitam. Makin lama semakin tebal. Asap itu membumbung tinggi ke udara. Sosok gadis cantik dengan pesona yang menggoda itu kini pun lenyap, berubah menjadi nenek-nenek bertubuh bongkok dan peot. Aku tidak akan pernah mati. Aku akan selalu hidup di sisi gelap hati anak manusia. Camkan itu. Jeritan histeris terdengar bergema kemana-mana. Asap yang keluar dari tubuh nenek-nenek Ganjarwungu yang tergeletak melambung tinggi, berputar-putar dengan cepat, melesat menembus kegelapan. Sementara sesosok nenek-nenek tadi merebah ke tanah. Tubuhnya menciut berubah menjadi hitam, lalu menjadi debu tatkala tersapu angin. Jatmiko mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya. Parman yang sedari tadi terkapar tidak bisa bergerak dengan bersusah payah menghampiri atasannya itu. Dua lelaki itu berjalan terseok-seok ke arah mobil. Batu sebesar telur burung dara yang berada di balik saku Jatmiko serta-merta melenyap, tidak berbekas. Selesai.